Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, usia Anas masih sangat muda ketika ibunya Al-Ghumaisah mentalqinnya dengan dua kalimat syahadat. Ibunya mengisi hatinya yang bersih dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Maka di benak Anas pun mulai tumbuh rasa cinta kepada Rasul, sekalipun dia belum pernah bersua dengan Nabi yang mulia. Hanya mendengar kisah beliau sebatas dari orang ke orang. Tidak mengherankan, karena terkadang telinga lebih dulu merindukan sesuatu daripada mata. Betapa seringnya Anas kecil berangan bisa berkelana menemui baginda Nabi di Mekah, atau beliau bisa datang kepada mereka di Yasrib, sehingga dia bisa berbahagia karena bisa melihatnya dan tentram karena bisa berjumpa dengannya. Angan-angan itu dalam waktu dekat ternyata telah berubah menjadi kenyataan. Yasrib yang membanggakan dan berbahagia mendengar bahwa Nabi dan sahabatnya As-Siddiq sedang dalam perjalanan ke arahnya. Maka keceriaan menaungi setiap rumah dan kebahagiaan menyelimuti semua hati. Mata dan hati bergayut dengan jalan yang penuh berkah, jalan yang membawa langkah Nabi dan sahabatnya ke Yasrib. Anak-anak muda bergumam setiap cahaya pagi bersinar, Muhammad telah datang. Maka Anas bersama anak-anak kecil lainnya berlari-lari hendak menyambutnya. Namun dia pun pulang dengan sedih lagi kecewa. Di suatu pagi yang indah, yang penuh dengan asa dan keceriaannya yang semerbak, orang-orang Yasrib pun saling berbisik satu sama lain. Muhammad dan sahabatnya telah berjalan mendekati Madinah. Maka orang banyak berhamburan ke jalan-jalan yang penuh keberkahan, jalan yang membawa Nabi petunjuk dan kebaikan kepada mereka. Di barisan depan anak-anak tersebut adalah Anas bin Malik Al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya As-Siddiq datang. Keduanya berjalan di antara kumpulan orang-orang dewasa dan anak-anak dalam rombongan yang besar. Adapun kaum wanita dan gadis-gadis remaja yang biasa tinggal di dalam rumah, mereka naik ke atap-atap rumah. Mereka ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bergumam, "Yang mana dia? Yang mana dia?" Hari itu adalah hari yang tiada terlupakan. Anas bin Malik senantiasa mengingatnya sampai dia berumur 100 tahun lebih. Tidak lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, Al-Ghumaisah binti Milhan datang kepada beliau dengan disertai anak-anak laki-lakinya yang masih kanak-kanak. Anak laki-laki itu berlarian di depan ibunya dengan ujung rambut yang jatuh di keningnya. Al-Ghumaisah mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua laki-laki dan wanita dari Ansar telah memberimu hadiah, tetapi aku tidak mempunyai apapun yang bisa aku jadikan hadiah untukmu selain anak laki-lakiku ini. Maka terimalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi berbahagia. Beliau memandang anak muda ini dengan wajah berseri-seri. Beliau mengusap kepalanya dengan tangan beliau yang mulia, menyentuh ujung rambutnya dengan jari jemari beliau yang lembut, dan beliau menganggapnya sebagai keluarga. Anas bin Malik atau Unais, begitu terkadang mereka memanggilnya sebagai ungkapan sayang kepadanya. Berumur 10 tahun manakala dia berbahagia bisa berkhidmat untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mendapatkan perlakuan yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diperoleh oleh seorang anak dari bapaknya, mengenyam keluhuran perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keagungan sifat-sifatnya yang membuat dunia patut untuk iri kepadanya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, dan paling besar kasih sayangnya. Suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Aku berangkat, tetapi aku menuju anak-anak yang sedang bermain di pasar dan bukan melaksanakan tugas Rasul. Aku ingin bermain bersama mereka.
aku tidak pergi menunaikan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa saat setelah berada di tengah-tengah anak itu, aku merasa seseorang berdiri di belakangku dan memegang bajuku. Aku menoleh. Ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tersenyum, beliau bersabda, "Wahai Unais, apakah kamu telah pergi seperti yang aku perintahkan?" Maka aku pun salah tingkah. Aku menjawab, "Na'am, iya. Sekarang aku berangkat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, aku telah berkhidmat kepada beliau selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata, "Untuk sesuatu yang aku lakukan, mengapa kamu melakukan ini?" Beliau tidak pernah berkata, "Untuk sesuatu yang aku tinggalkan, mengapa kamu tinggalkan ini?" Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Anas, terkadang beliau memanggilnya dengan sebutan Unais sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang, dan di lain waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, "Wahai anakku." Nabi memberikan nasihat-nasihat dan petuah-petuah beliau yang memenuhi hati dan jiwanya. Di antara nasihat-nasihat itu adalah sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anakku, jika kamu mampu mendapatkan pagi dan petang, sementara hatimu tidak membawa kebencian kepada seseorang, maka lakukanlah. Wahai anakku, sesungguhnya hal itu termasuk sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, maka berarti dia bersamaku di surga. Wahai anakku, jika kamu masuk kepada keluargamu, maka ucapkanlah salam, karena ia merupakan keberkahan bagimu dan keluargamu." Anas bin Malik hidup setelah Rasulullah SAW wafat selama 80 tahun lebih. Selama itu Anas mengisi dada umat dengan ilmu Rasulullah SAW yang agung dan menumbuhkan akal pikiran mereka dengan fikih kenabian. Selama itu Anas menghidupkan hati umat dengan petunjuk Nabi yang dia sebarkan di antara para sahabat dan tabi'in, dengan sabda-sabda Rasulullah SAW yang berharga dan perbuatan-perbuatan beliau yang mulia yang dia tebarkan di antara manusia. Dengan umurnya yang panjang, Anas menjadi rujukan bagi kaum muslimin di masa hidupnya. Mereka bertanya kepada Anas tentang hal itu. Anas pun berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan bisa hidup sehingga aku bisa melihat orang-orang seperti kalian yang berdebat dalam perkara telaga Nabi. Sungguh aku telah meninggalkan wanita-wanita tua di belakangku. Setiap dari mereka tidak melakukan salat terkecuali dia memohon kepada Allah agar memberinya minum dari telaga Nabi Muhammad SAW." Anas bin Malik terus hidup bersama kenangannya dengan Rasulullah SAW selama kehidupan berlangsung. Dia sangat berbahagia pada hari pertemuannya dengan beliau, sangat bersedih di hari perpisahannya dengan beliau, sangat sering mengulang-ulang sabda baginda Nabi SAW. Anas sering berkata, "Sungguh aku telah melihat hari di mana Rasulullah SAW datang kepada kami, dan aku juga melihat hari di mana Rasulullah SAW meninggalkan kami. Aku tidak melihat dua hari yang menyerupai keduanya. Hari kedatangan beliau di Madinah, segala sesuatu di sana bercahaya. Tetapi di mana Rasulullah SAW hampir menghadap kepada Rabbnya, segala sesuatu terasa gelap gulita." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan terakhirku kepada beliau terjadi di hari Senin ketika kain penutup kamar beliau dibuka. Aku melihat wajah beliau seperti kertas mushaf. Pada saat itu banyak orang berdiri di belakang Abu Bakar, memberi isyarat kepada mereka agar tetap berada di tempat. Kemudian Rasulullah SAW wafat di pagi hari itu. Kami tidak melihat suatu pemandangan yang kami kagumi daripada wajah beliau manakala kami memasukkan tanah ke kubur beliau. Rasulullah SAW berdoa untuk Anas bin Malik dan lebih dari sekali. Di antara doa Nabi SAW untuknya, "Ya Allah, limpahkanlah harta dan anak kepadanya, berkahilah dia padanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa baginda Nabi SAW. Anas menjadi orang Ansar yang paling banyak hartanya, paling banyak keturunannya,
sampai-sampai dia melihat anak-anak dan keturunannya melebihi angka 100. Allah Subhanahu wa taala memberkahi umurnya sehingga dia hidup selama 103 tahun. Anas sangat berharap mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat. Anas sering berkata, sesungguhnya aku berharap bisa bertemu Rasulullah SAW di hari kiamat. Lalu aku berkata kepada beliau, aku adalah pelayan kecilmu Unais. Ketika Anas sakit, sebelum wafatnya dia berkata kepada keluarganya, talqinlah aku dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka Anas senantiasa mengucapkannya sampai dia meninggal dunia. Anas mewasiatkan agar menguburkan tongkat kecil milik Rasulullah SAW bersamanya. Maka tongkat itu diletakkan di sampingnya. Selamat untuk Anas bin Malik Al-Ansari yang telah mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah. Dia hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.